Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Ta'lim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan kehidupan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua dan keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di naungan syafaat bagi Nabi besar Muhammad SAW ya rabbal alamin. Sebelum kita mengetahui merasakan membaca surat Al-Fatihah, kitab khusus mana kitab Syiah Abu Muhammad Ahmad Ghazali wa syarah man syarah fi hadhihi kitab Syekh Muhammad Isa Muhammad Dahlan wa sahib Abu Sayyidi Muhammad bin Muhammad Muhammad Rasulullah Karim Zalqi ajmain Allah yaghfir wa yarhamuh bil jannah wa in alayhi barakat wa syu'a wa alayhi nafad bi dinil dunya wal akhirah syu'illah wa lahumul Fatihah. Jamaah sekalian, kita lanjutin lagi pengajian kita masih di dalam kitab Minhajul Abidin dengan Syarah Sirajul Talibin di bab-bab terakhir, yaitu tangga yang ke-7. Ini suaranya jauh ya? Iya enggak? Suaranya jauh. Iya, mic-nya keluar ini ya. Orang yang di dalamnya. Settingan banyak keluar. Ya, ini fama min hadhil wujuh qulna anna hadha ma la yantaku akhar. Yang kemarin terakhir itu ya, kalau di Minhajul Abidinnya sebelum paslun, tapi kalau di dalamnya halaman 416 ya. Kalau yang kuning udah berapa itu kelihatan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa nafa'ani bi barakatihi wa fid darin amin. Itu yang dibilang istiqomah wa fi qawli ba'di ulama'ina. Famin hadhil wujuhi qulna inna ahadahuma la yanfaku ayal akhari fa of hadhil jumlah. Wabillahi taufik. Mana begitu? Ya, jadi dikatakan dari sisi kami mengatakan bahwa antara sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan. Itu. Ya. Jadi kemarin masih ngomongin sabar dan syukur. Sabar harus ada syukurnya, syukur harus ada sabarnya. Nah, di dalamnya wallahu a'lam, gitu kan. Ada enggak tuh? 7 dari atas ya, wallahu a'lam gitu. Inna sabra, ada kan ya, cari data. Sesungguhnya sabar itu anin naimi abdulu, sabar terhadap nikmat itu lebih utama. Sabar terhadap nikmat, bukan bersyukur terhadap nikmat ya. Sabar terhadap nikmat, kau begitu ya. Kemarin kan mungkin kalau angah atau paham maksudnya udah ngerti nih. Ya. Kan sabar terhadap nikmat itu lebih utama itu, ketimbang syukur terhadap nikmat. Ya. Syukur artinya syukur ya. Nikmat kan harus bersyukur ya. Ini sabar terhadap nikmat. Sabar terhadap nikmat lebih utama. Maksudnya apa sih? Sebenarnya lebih sulit sabar terhadap nikmat. Kenapa? Saat kita mendapatkan materi-materi dunia, kenikmatan dunia, sulit kita menjaga diri dari hal-hal yang gak benar. Nah, menjaga diri untuk tetap jadi orang baik itu butuh kesabaran. Ya, kalau kita gak berbuat kerusakan atau tidak menyalahgunakan hak karena kita gak punya jabatan, itu masa saja. Tapi saat kita punya jabatan, kita punya hak, kita punya materi, terus kita menahan diri untuk sewenang-wenang, itu ini bilang sabar terhadap nikmat. Berat sebenarnya. Ya.
Berat gak sebenarnya? Ya mendingan nggak punya, ya emang sabar ya kepaksa kan gitu. Ya, yang pernah saya jelasin tuh kalau misalnya kita pengen banget makan pizza misalnya gitu, nggak punya duit, bisa sabar gak? Bisa, mudah sabar ya, karena sabar terpaksa. Ya, nah kalau dibilang sabar saat kita pengen banget makan pizza, tapi kita punya duit 500.000, terus kita nggak beli, kita sabar. Nah ini yang dibilang sabar terhadap nikmat, itu afdol, bagus. Ya, punya materi banyak tapi nggak pengen beli macam-macam, itu susah. Nggak punya duit aja sampai kredit kan gitu. Apalagi punya duit nggak pengen beli apa-apa. Nah ini yang dibilang sabar terhadap nikmat, afdol. Ya, bukan syukur. Syukur sebenarnya suatu kewajaran orang dapat nikmat bersyukur. Tetapi sabar untuk menghadapi nikmat itu dimuliakan. Karena sulit. Karena hampir bagian besar kita gagal. Apa? Dari tubuh aja udah kelihatan. Kalau udah mulai gemukan berarti udah enakan hidupnya gitu. Itu bukti dia gak tahan sama materi yang ada. Akhirnya makan, belanja ini nggak bisa nahan. Karena dengan nikmat yang Allah kasih akhirnya nggak bisa sabar. Akhirnya kelihatan. Itu kelihatan dari gaya hidup apa semuanya berubah. Itu bukti nggak istiqomah. Kenapa? Materi memang berat untuk kita tetap ngerem untuk nggak beli ini, nggak beli ini. Ya, coba dah kalau GoPay-nya keisi 15 juta. Paket gitu. Ya, bisa nggak? Misalnya GoPay atau apa ya, Shopee Pay gitu ya, itu nggak keisi, kosong. Ya udah, emang kita kadang-kadang lihat apa juga. Emang ketahanan sabar atas nikmatnya, emang gak ada nikmatnya. Jadi ngapa yang mau ditahan gitu. Nah ini kalau banyak ya di GoPay atau GoShopee apa sih tadi GoShopee. Ya pokoknya dana kita gitu. Ada 15 juta aja terus buka-buka Tokopedia, buka-buka. Ini terus nggak beli apa-apa. Ini yang dibilang sabar terhadap nikmat. Sulit ya. Makanya Abdul mulia. Ya. Punya duit banyak, kawin lagi gitu ya. Ini baru mau kawin lagi kan gitu. Adi tuh pikirannya. Ya. Itu nggak boleh punya duit dikit jadi kurang beres. Ya makanya sabar. Ini juga kalau ada yang di sini misalnya ada yang gajinya seminggu 10 juta kayaknya berhenti ngaji gitu. Ya. Gue udah kaya, gue udah enak. Ngaji kan buat orang-orang yang belum kaya kan gitu. Belum sukses. Gue udah sukses ngapain ngaji lagi kan gitu. Ya. Jadi dengan kenikmatan dunia akhirnya kita malah justru jauh daripada agama. Ini bukti kita nggak sabar. Nggak sabar menghadapi nikmat itu. Sebenarnya ujian ya banyak ya kalau bisa makanya dikatakan di sini sabar terhadap nikmat itu lebih mulia. Kenapa? Banyak kan orang masuk neraka karena dikasih nikmat. Dikasih musibah jarang yang durhaka. Lalai soalnya. Kalau orang dapat musibah dia sabar, itu kemungkinan besar terjadi. Ya mau ngapain lagi kalau bukan sabar kan begitu kalau lagi musibah. Tapi kalau dalam kenikmatan untuk dia sabar tidak kebawa kepada dunia yang nggak benar, itu lebih sulit. Makanya banyak yang gagal. Ya. Kan udah contohnya kan kalau aneh pernah bilang kuntilanak yang di mall sama kuntilanak di kuburan kan ngadepinnya lebih engah, ya. Lebih engah kalau yang di kuburan, ketahui pasti astagfirullah. Nah kalau yang di mall melupakan diri kita kepada Tuhan. Itu makanya lebih sulit. Ya. Sabar terhadap nikmat lebih sulit. Karena nikmat itu pancingannya luar biasa, godaannya luar biasa. Ya. Gitu. Jadi yang dibilang sabar terhadap nikmat itu paling sulit, maksudnya paling afdol. Kedua, syukur terhadap nikmat, baru sabar terhadap musibah. Makanya sabar terhadap musibah itu sebenarnya yang paling mudah. Ya kebangetan kalau dapat musibah pasti belum bisa dekat dengan sama Allah juga. Ya. Kebanyakan pastinya orang lalai kalau udah dapat nikmat jauh dari Allah. Iya. Kalau orang lagi susah biasanya itu
Kadang-kadang gitu, lu bayang mulu lagi susah ya, gitu. Udah ketebak akhirnya, lu bayang mulu lagi susah ya, gitu. Ini emang kebanyakan begitu, tapi bagus daripada kagak, udah susah, udah banyak masalah, jauh dari Allah. Gitu. Ya. Ini makanya sabar terhadap nikmat afdalu. Kenapa? Di ana fihi azuda wal khauf. Ya, karena ada zuhud dan khauf di dalamnya. Nah, bab zuhud dan bab khauf. Kenapa? Orang yang sabar terhadap nikmat itu berarti dia sangat menjalani bab khauf, takut kepada neraka. Jangan sampai materi yang saya punya ini saya pakai buat hal-hal yang membuat saya masuk neraka. Akhirnya nggak berani pakai materi sembarangan. Jadi khaufnya tinggi, zuhudnya juga tinggi. Kenapa? Karena dia nggak mau materi yang di tangan ini punya Allah. Saya cuma dititipin, saya cuma boleh makan sedikit aja seperlunya. Selebihnya adalah untuk berkaitan orang lain. Itu zuhud. Nah, bisa begitu, itu namanya sabar megangnya. Makanya sabar dalam nikmat itu bisa membuat orang itu zuhud dan khauf. Dan bab zuhud dan khauf ya wahuma alal maqamat, makom tertinggi. Makom di mana orang udah jalanin zuhud dan jalanin zuhud sama khauf itu adalah makom yang sangat tinggi. Makanya ini kan sulit. Orang yang punya materi banyak diberi kenikmatan dunia, ya untuk zuhud itu sulit. Ya kita punya terus kita nggak pakai, kan orang mikir buat apa juga kalau begini tuh. Zuhud sulit. Makanya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman mengatakan, ya dia kan makannya sangat sederhana. Raja dari segala raja loh gitu, maksudnya banyak materinya, bininya ya banyak, gitu, 1000, ya ada nggak kepake ya tuh ya, gitu. Dan kerajaannya luar biasa kan. Nah, tetapi gaya makannya seperti orang susah, raja tuh. Makanya dia bilang sulit menjadi diriku. Kenapa sulit jadi dia? Punya tapi nggak boleh nikmatin, susah. Kalau nggak punya, nggak bisa nikmatin, ya emang nggak punya, ya mau nggak mau nggak nikmat. Tapi punya, tetapi dia untuk nahan diri, nggak boleh makan kecuali keridhaan Allah. Maka dibilang sulit menjadi aku. Maksudnya apa? Punya segalanya, tapi nggak boleh makan, disuruh zuhud sama dunia. Abu Bakar Siddiq begitu. Orang-orang yang punya banyak, tapi hidupnya disuruh zuhud. Nah makanya tingkatan tertinggi. Nah ini makanya untuk bisa dengan materi yang banyak ataupun kemewahan hidup yang Allah kasih, kita disuruh zuhud. Zuhud itu butuh kesabaran. Nah ini dibilang sabar terhadap nikmat menghasilkan zuhud. Dan itu sulit. Soalnya ada nikmat. Ya kita coba dah dikit. Coba aja misalnya ada kemampuan kita beli makanan yang mewah. Ya. Nasi biryani Abu Nawas pakai kambing 180 gitu ya, tahu aja harganya gitu. Terus kita nahan diri, gue beli nasi goreng aja dah yang 20.000. Kadang itu berat, ya menahan keinginan dunia gitu. Itu yang dibilang sabar terhadap nikmat. Nggak banyak mudaratnya gitu. Maksudnya apa? Kalau gue beli itu punya duit ini 200 nih, gue beli itu tinggal 20, gue makan sendirian. Kalau 180 itu gue beli nasi goreng berapa banyak? Gue bisa makan ngasih teman-teman gue nasi goreng juga. Itu orang zuhud gitu. Ya. Tawa-tawa aja lah. Ada orang minta duit 20.000 ya buat nasi goreng, padahal duitnya ada 100.000 di kantong. Ini jauh banget dari zuhud sama nikmat, syukur nikmat kagak, sabar terhadap nikmat kagak ya gitu. Ya. Punya duit 100.000, dia malah minta sama orang lain 20.000 buat beli nasi goreng. Ini nggak mau dipakai duitnya di kantong 100.000 gitu. Padahal orang yang dimintain itu tinggal 220.000 aja. Hah? Gitu. Ya. Kita jauh nih dari sini nih. Ya. Ya jauh dari kitab. Bahasa ininya ada kali ini. Gitu. Itu syukur terhadap nikmat kagak dapet. Sabar terhadap nikmat juga kagak gitu. Ya. Ini ya kita bisa renungin dari yang hal-hal kecil aja dah tadi tuh.
Kita punya materi misalnya, padahal kita tahu kadang-kadang mudaratnya banyak misalnya. Ya kalau aneh mikir kadang-kadang gini nih, kita makan jeroan, ya Manggarai itu ada, lumayan mahal gitu. Cuma kita pengen makan itu, padahal itu nggak baik buat kesehatan. Padahal ada makanan yang sehat tapi murah, kita nggak mau. Nih, sabar terhadap nikmat itu sulit. Ya, makan nggak nambah, padahal duit kita banyak. Ya tinggal bilang, Pak tambah lagi sepiring, 2 piring, 100 piring juga kita masih bisa. Tapi kita tahan untuk nggak makan berlebihan. Ini yang dibilang sabar terhadap nikmat. Makanya Abdul berat, ya berat. Nah, kadang-kadang badan kita jadi lebar, tuh, bukti bahwa kita nggak sanggup sabar terhadap nikmat. Banyak kedikit materi, hidup berubah. Karena nggak mampu sabar terhadap nikmat. Ya, maka ini kenapa jadi banyak yang mampu? Ya wajar, karena dikatakan di sini as-sabru ala inna sabru ala na'imah. Na'imi abdul, ya mulia, sangat diutamakan. Kenapa? Susah emang sabar terhadap nikmat. Ya, karena menciptakan kita zuhud dan khauf. Zuhud dan khauf adalah bab tertinggi. Ya. Wa inna sukra ala makarih. Nah, baru yang kedua nih. Ya. Yang kedua sama aja sih beratnya. Bersyukur terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan afdol juga. Nah, ini tadi apa namanya? Sabar terhadap nikmat afdol. Yang kedua adalah bersyukur terhadap musibah afdol juga. Ini kayaknya ngimbang nih, ya. Sama beratnya. Tapi beratan tadi godaannya ya, bukan beratan rasanya. Kalau rasanya beratan yang kedua nih. Kalau godaannya, kegagalan manusia banyakkan yang pertama tuh. Ya, sabar terhadap nikmat, godaan yang berat. Bukan jalannya yang berat, godaannya berat untuk kita. Nah, kalau yang kedua ini syukur terhadap musibah, yang sesuatu yang enggak menyenangkan, ini berat nih, apa namanya? Beban penderitaan yang berat. Itu. Abdul, kenapa? Li'anna fihi bala awarido. Di dalamnya ada bala. Ya. Karena ada bala, ya sesuatu yang tidak menyenangkan karena bala kan, musibah. Tetapi juga ada ridho di dalamnya. Ridho Allah. Mensyukuri sesuatu musibah, kita berarti ridho kepada Allah atas takdir-takdirnya. Dan saat kita ridho sama takdirnya Allah, berarti Allah ridho sama kita. Nah, ridhonya Allah adalah tujuan hidup manusia. Kalau mau masuk surga, cari ridhonya Allah, itu doang kan. Nah, berarti kan kita bisa dapat udah ridhonya Allah. Bersyukur kepada musibah. Sulit juga, ya. Ya harus dikerjain sebenarnya usaha-usaha. Wa inna sabra ala sada'in, ya sabar terhadap musibah. Nah, ini sekarang baru yang pada umumnya sabar terhadap musibah yang ketiga nih. Yang ketiga modelnya sabar terhadap musibah wa darab dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Abdulu. Nah, yang ketiga itu dulu, sabar terhadap musibah itu lebih diutamain. Jadi yang pertama tadi yang diutamain adalah sabar terhadap nikmat, bersyukur terhadap musibah. Sekarang sabar terhadap musibah. Ya. Ini kita kebanyakan lagi belajar yang ini baru ya, sabar terhadap musibah. Yang atas dua tadi kayaknya taran-taran tuh kayaknya gitu. Taran-taran jalannya. Ya. Paling kita lagi prosesnya sabar terhadap musibah. Paling itu yang kita, itu juga ini kayaknya belum sanggup juga, kadang-kadang emosi. Ya, sabar terhadap musibah dan bahaya. Afdalu minas syukri alal ni'ami. Lebih mulia, lebih bagus, lebih utama ketimbang syukur terhadap nikmat. Tuh. Sabar terhadap musibah lebih bagus daripada syukur terhadap nikmat. Wasara, senangan. Min kibali anau asaku ala nafs, dari sisi dimana sabar terhadap musibah itu lebih nggak enak buat diri, bebannya berat. Makanya
lebih gede pahalanya. Ya, ketimbang syukur terhadap nikmat. Wa inna sabra ma'ahalin bina, dan sesungguhnya sabar dalam kondisi kaya gitu. Sabar dengan kekayaan wal muqdirah ya. Muqaddirati wal muqaddirati, atau kaya dan kuat gitu. Punya kekuatan, jabatan mungkin ya. Kaya, sabar terhadap itu. Ayu si bidzalika abduluh. Ya, sabar dalam kondisi kita kaya dan punya kekuatan, maksudnya punya power, punya jabatan, punya kekayaan, sabar untuk tidak bermaksiat itu lebih mulia daripada bersyukur. Nah, ini bab yang dari awal tadi itu. Ya. Jadi omongannya dia itu lagi ngomongin pertama, sesungguhnya sabar itu terhadap nikmat itu lebih mulia. Pertama itu karena menciptakan zuhud dan khauf, dan syukur kepada musibah itu juga mulia karena ada bab redho dengan Allah. Dan dia sendiri bilang, nah itu selesai sampai situ. Ya, kata-kata dia selesai sampai situ. Lalu ini Syekh Muhammad Ihsan, Muhammad Dahlan yang ngomong. Lalu dia bilang lagi, sesungguhnya sabar terhadap musibah lebih baik ketimbang bersyukur terhadap nikmat. Nah, selesai abis itu doang juga. Nah, dia kembali ngomongin yang pertama lagi tuh, ya, bahwa sesungguhnya kesabaran bersama kondisi kita kaya dan punya kekuatan, terus kita sabar untuk tidak berbuat maksiat dengan kekuatan dan kekayaan kita itu jauh lebih bagus, lebih mulia ketimbang bersyukur terhadap nikmat. Ya. Ya. Jadi ini omongan bab yang awal tadi lagi. Jadi intinya beliau mau ngomong bersabar terhadap kekayaan dan kewibawaan jabatan untuk tidak sewenang-wenang, untuk tidak berbuat nggak benar, itu lebih mulia. Karena kondisi biasanya orang yang punya kekayaan, punya jabatan, penyakitnya adalah kesewenang-wenangan. Nah, menahan diri untuk tidak sewenang-wenang, menahan diri untuk tidak merasa lebih hebat, lebih mulia dari orang lain, ini butuh kesabaran. Nah, sabar untuk di situ ternyata berat. Ya. Duduk bareng sama orang biasa itu jadi berat. Ya. Itu makanya lebih diutamakan ketimbang syukur terhadap nikmat. Min jibali ana sabra al ma'asi, dari sisi di mana bahwa sesungguhnya sabar terhadap maksiat bin ni'ami, ya, sabar terhadap maksiat dalam urusan nikmat, sabar untuk tidak bermaksiat saat punya nikmat, ya, lebih diutamakan minat ta'ati liman jahada nafsahu fiha, lebih diutamakan daripada ketaatan siapa orang yang sungguh-sungguh terhadap dirinya di dalam ketaatan itu. Ya. Jadi ini makanya ada amalan ibadah yang gak kelihatan. Sabar dengan kekayaan yang kita punya, dengan kemewahan atau jabatan yang kita punya, untuk sabar diri tidak bermaksiat, itu tidak sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu maksiat. Dan juga tidak berlaku nggak adil, nggak sombong, nggak make sembarangan materi. Itu sabar untuk tidak melakukan itu lebih utama, lebih mulia daripada ibadah. Karena itu ibadah yang sulit justru. Dan itu dikatakan udah ibadah. Dan itu ibadah yang jauh lebih sulit daripada ibadah yang sungguh-sungguh dalam sholat puasa. Tuh. Makanya jangan sembarangan kalau melihat ada orang-orang yang punya materi banyak, kaya, tapi orangnya baik. Sebenarnya itu ibadahnya lebih tinggi loh. Dia nahan diri, bininya tetap satu doang. Di rumah dia besok tawa aja. Itu tangan nyentuh aja. Ya, terus juga nggak ngambur-ngamburin duit, nggak jalan-jalan mulu gitu. Banyak dia ngantin orang yatim segala macam, di rumah dia bisa baca Quran aja. Ya, nggak ngapa-ngapain. Walaupun kelihatannya nggak banyak ibadah, tapi kerjaannya dia menahan diri untuk tidak bersembarangan memakai materi dunianya. Itu ibadahnya dia, itu dikatakan ibadah lebih baik daripada orang apa tuh bitaatin itu, dan liman jahadah nafsi ya, yang mana orang sungguh-sungguh dalam sembahyang. Kalah sama yang begitu. Ya, padahal kita kelihatannya kayak ngapain, tapi ternyata sembahyang
kadang-kadang pakai hawa nafsu, ya, pakai sembahyangnya semangat, banyak yang lihat, gitu. Ya. Nah dia ini justru menahan nafsunya, ya, untuk tidak memakai materinya, ya. Itu makanya sesungguhnya apa yang dikerjain itu sabar untuk tidak maksiat terhadap nikmat yang Allah kasih lebih mulia ketimbang taat yang sungguh-sungguh ibadah. Nah apalagi yang udah begini kayak Abu Bakar Siddiq, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman udah begini kelakuannya, ibadahnya kuat lagi, ya emang buat dia doang surga udah. Kita gimana nih, ya. Duit kagak, kaya kagak, agar yang ditahan sama nafsu, ibadah juga susah. Semuanya kebalikannya. Ya itu harus kita renungin lagi. Ya taat kagak, sabar terhadap nikmat kagak, ini yang kita mau kemana? Gitu. Ya. Fa idza saqara ala ma yasbiru alaihi faqad saral bala'u indahu nikmatan. Ya. Kalau ketika syukur atas apa-apa yang dia sabar atasnya, maka sesungguhnya jadilah bala itu suatu nikmat. Ya, ini ada lagi nih. Ketika bersyukur gitu atas apa-apa yang harusnya dia sabar, ya, maka jadilah musibah itu menjadi nikmat. Ini susah juga ya. Paham nggak kata-katanya? Ketika syukur terhadap apa yang seharusnya kita sabar, maka musibah yang ada itu menjadi nikmat. Jadi maksudnya kan bahasanya ada musibah kita disuruh sabar terhadap musibah. Ya, ketika kita malah bersyukur yang seharusnya kita sabar, ya, kan disuruhnya sabar atas musibah. Kita malah bersyukur. Nah makanya saat kita bisa bersyukur saat dimana harusnya kita sabar, maka musibah itu berubah jadi nikmat. Sulit ya, tapi bisa dicoba. Gitu. Ya gimana tuh? Kayak memang ya ini bahasanya ya dijalanin. Ya teorinya sih enak-enak aja, prakteknya kayaknya ya agak kalau direnungin di lapangannya apa iya ya. Contohnya ya saat kita kehilangan seseorang misalnya yang kita cintai misalnya gitu, terus kita kan disuruh sabar, tetapi kita bukan bersabar, kita baru bersyukur, maka kehilangan istri itu akan menjadi nikmat. Itu kan aneh ya, masuk kan nikmat kali karena ada janda sebelah jadi nikmat gitu. Nah, tapi dalam kenyataan masa sih tadinya suatu kita harus sabar dengan musibah kehilangan istri, tahu-tahu dengan kita mensyukuri musibah itu, nah kehilangan itu menjadi suatu nikmat. Ini luar biasa berarti. Sudah begitu ya? Sudah pernah coba? Itu kali udah pernah. Ya, begitu. Itu ya maksudnya teorinya. Ya, dicoba aja dengan musibah yang ada kita bersabar. Ternyata dia bukan bersabar, malah mensyukuri musibah itu. Kok bisa? Ya kemarin udah dibahas bab-bab cara mensyukuri musibah. Maka musibah yang ada itu justru menjadi nikmat. Ya. Wahada abdullu, ini yang lebih mulia lagi, karena susah ya. Ini lebih bagus lagi nih. Ya. Yang memutar, yang seharusnya dia sabar, dia putar menjadi bersyukur. Itu. Maka musibah itu menjadi nikmat. Nah ini lebih bagus lagi, abdul. Li'annaha, karena sesungguhnya itu apa musyahadatal muqarrabin. Nah ini berarti ini cara pandangnya adalah model-model nikmatnya para musyahadatal muqarrabin, penglihatan para muqarrab. Ya orang alim arifat yang begini udah ya pantas sih berarti dia. Berarti tingkatan para wali yang begitu. Ya pandangannya suatu musibah menjadi nikmat ini kan pandangannya udah lain ya. Pandangan orang-orang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, yang orang yang sudah bisa melihat dengan yakin tentang hidup dunia dan akhirat. Gitu. Ya. Jadi bisa udah membandingkan apa itu dunia, apa itu akhirat. Makanya jadi sangat santai menghadapi dunia karena nggak seberapa dibanding kenikmatan akhirat. Ya.
Tapi kan belum bisa dilihat akhirat, tapi mereka sangat yakin. Kayak ilmu yakin, walaupun belum ainul yakin. Ilmunya, keyakinannya terhadap akhirat kuat. Gitu. Seperti Ali bilang begitu. Kenapa kalian sangat menginginkan wanita dunia padahal wanita akhirat jauh lebih cantik? Cuma masalahnya kan kita belum pernah lihat gitu ya. Itu. Dan orang-orang kayak Ali sangat yakin bahwa itu cantik sekali. Makanya agak berpaling dengan wanita dunia. Begitu. Dan makanya kalau orang-orang yang musyahadatan muqarrabin ini yang udah yakin dengan akhirat surga gimana nikmatnya, maka musibah-musibah dunia dianggap ringan. Bahkan musibah-musibah itu menciptakan nikmatnya dia di akhirat. Akhirnya dilihat musibah itu suatu yang menyenangkan. Nah, lucu ya. Karena dia bisa meyakini akhiratnya. Hasil dari musibah ini ya kayak misalnya kalau orang yang yakin gitu bahwa saat dikerokin dia sembuh, dia yakin bakal sembuh, maka dikerokin dia merasa nikmat aja. Kenapa? Karena dia tahu ini hasilnya adalah kesenangan buat dia. Gitu. Ya. Bahkan minta, ya kan? Bahkan minta, kerokin gue dong. Gitu. Kenapa? Kok musibah malah dia minta? Karena dia nggak ngeliat musibahnya, karena dia tahu hasil dari musibah ini adalah kesenangan buat dia. Nah, orang-orang muqarrabin udah begitu. Dia lihat bahwa hasilnya adalah kebahagiaan di akhirat sana. Dia udah yakin. Kalau kita kan nggak bisa yakin melihat kayak gitu. Ya bisa dimengerti ya contohnya tentang orang. Kenapa orang minta dijahit gitu? Jahitin gue dong gitu. Tangannya berdarah, robek gitu jahit. Karena dia tahu dengan dijahit itu akan sembuh, makanya dia minta. Gitu. Dikerokin, karena dia tahu dengan dikerokin dia akan sehat, makanya dia malah minta. Sedangkan dikerokin, dijahitin itu kan kayak musibah, penderitaan. Kok dia malah minta? Ya, ini orang yang punya musyahadat muqarrabin itu, karena dia udah bisa efeknya dunia begini, akhirat akan begini. Ya dia minta. Walaupun nggak boleh diminta, kan begitu. Kan pernah sahabat begitu. Sesungguhnya orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang banyak kena musibah di atas dunia ini. Sahabat langsung berdoa, ya Allah berilah kami musibah. Gitu. Kata Nabi, jangan juga diminta. Gitu. Nggak baik. Masa minta musibah? Sebenarnya sahabat bukan minta musibah, minta dicintai. Oh ternyata Allah nyintainya dengan cara ngasih musibah. Akhirnya mereka mikirnya apa? Minta aja dah begitu. Tapi Nabi bilang nggak etis begitu, jangan diminta. Gitu. Ya itu karena orang-orang yang begitu melihat bahwa musibah itu membuat kasih sayang Allah. Makanya yang dicari kasih sayang Allahnya, makanya dia minta musibahnya. Itu yang dibilang pandangan orang-orang yang biarkan bahwa musibah yang harusnya dia sabar, tapi dia menciptakan rasa bersyukur di situ. Akhirnya musibah itu menjadi nikmat. Ini orang-orang yang sudah bisa melihat pandangannya batinnya. Wa idza sabaru amma yazkuru alaihi minan ni'ami kana abdul li anha halul zahidin. Tapi jikalau sabar dari apa-apa yang harus dia syukur alaihi minan ni'am karena abdul. Enggak ada lagi tapi kalau tadi itu kan sesuatu yang harusnya dia sabar musibah dia malah bersyukur. Ya. Nah, tetapi di sini kalau ada sesuatu yang dilakukan adalah sabar yang harusnya dia bersyukur. Nah, nikmat itu kan harusnya kita bersyukur. Tetapi dia justru bukan bersyukur dengan nikmat yang dikasih, malah sabar. Nah, jauh ini lebih baik lagi. Ini yang omongan yang pertama lagi. Ya, kalau orang dapat nikmat kan disuruhnya bersyukur. Tetapi dia malah saat mendapat nikmat dia bukan bersyukur. Dia malah sabar. Ya ini jauh dikatakan karena abdul ini lebih utama. Karena sesungguhnya kondisi orang yang sabar terhadap nikmat adalah kondisi orang-orang yang zuhud. Baik lagi ke atas tadi. Jadi intinya ada yang namanya orang yang harus sabar dalam musibah, yaitu standarisasi kehidupan ya. Sabar terhadap musibah, bersyukur terhadap nikmat. Lalu ada tingkatan di sini orang yang punya kemampuan bersyukur terhadap musibah,
yang seharusnya dia sabar, dia malah bersyukur. Nah itu mulia. Dan ada lagi yang tingkatan dianggap juga tinggi, yaitu sesuatu nikmat yang harusnya dia syukur, dia malah bersabar terhadap nikmat. Jadi benar-benar nikmat yang didapat itu justru menjadi bebannya untuk berbuat baik kepada manusia. Dia nggak berani makai sembarangan. Dikasih orang, dikasih yang membutuhkan. Nah itu orang yang bersabar terhadap nikmat. Nah akhirnya ini lebih mulia karena ini termasuk dari golongan orang-orang yang zuhud. Gitu. Wafid khabar, dalam suatu kabar dikatakan nahnu ma'asyirul anbiya asadun nasi bala summa amsalu fal amsalu gitu. Ya. Kami adalah para nabi yang paling berat dari manusia dalam urusan balanya. Lalu setelah itu di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Gitu. Jadi paling berat ujian adalah para nabi. Amankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana huwa afdalu faqad kana syakir ala syiddati balaihi wa kadzalika syakir min as-sahabirina yakun afdalu bi syakir. Oh ini bolak-balik lagi. Intinya tadi udah cukup segitu bisa dipahami ya. Ini ada lagi paman kana tengah-tengah paman kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amsalu kana huwal afdal. Ya semirip dengan Rasulullah yaitu para nabi yang sabar terhadap musibah, maka itu lebih mengapakut karena syakiron, karena sallallahu alaihi wasallam syakiron ala syiddati balai. Nah sesungguhnya Nabi kita Muhammad karena sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas beratnya bala. Nabi kita itu udah mampu begitu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur dalam penderitaan yang berat. Wa kadzalika syakir minas sabirin. Ya begitu juga lah orang yang bersyukur dari orang yang sabar yakun abdulu syukrihi alal bala. Maka jadilah dia orang-orang yang sabar abdulu syukrihi lebih utama dari syukurnya terhadap bala. Idza huwal amsalu wal aqrabu ila wasafil anbiya. Karena begini sifat-sifat yang lebih dekat kepada sifat para nabi wa kullu maqamin min maqamati yakin yahtaju ila sabri wa ila syukri wa ahaduhuma la yatimu ila bil akhar. Karena sesungguhnya ini kuncinya makom keyakinan. Makom keyakinan ini makom tertinggi ya. Para nabi itu punya makom keyakinan. Ada hidup setelah ini, ada surga, ada neraka, dan yakin bahwa Tuhannya selalu memandangnya. Nah ini udah tingkatan iman yang sesungguhnya, makom keyakinan. Karena apa? Ada yang namanya sebab akibat, ada yang namanya keyakinan. Nah sebab akibat ini bisa hilang kalau pakai keyakinan, tapi kan nggak mampu gitu ya. Ya misalnya sesuatu nggak bisa sembuh dengan daun gitu. Tahu dia ambil daun, dia minum, Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin sembuh karena keyakinan loh. Padahal sebab akibat nggak masuk. Nah, mungkin keyakinan itu tingkat yang luar biasa. Nah kayak amalan-amalan yang kita lakukan aja kan butuh keyakinan doang. Kenapa kita nggak bisa jalan di atas air pakai Bismillahirrahmanirrahim, bahkan Al-Baqarah aja tetap tenggelam gitu? Kenapa? Karena belum dapat keyakinan itu. Ya wali-waliullah pakai cuma Bismillah segitu doang aja, tapi keyakinan mereka sampai terjadi. Makanya kadang-kadang kita diajar sama orang dulu, ente mau kawin siap enggak, udah Bismillah aja dah. Bismillahnya orang dulu ya. Kita kan gitu dong, udah Bismillah aja begini ya. Karena Bismillahnya dengan keyakinan yang tinggi. Ya. Sekarang itu jadi budaya doang tuh kata-kata itu. Udah Bismillah aja gitu. Maksudnya kan dengan keyakinan yang tinggi. Ya pembahasan tentang Bismillah tadi nggak dibahas, udah lewat. Banyak tuh kaidah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pelajari dulu maknanya, maksudnya, akhirnya baru dapat keyakinan. Ya, bahwa sebenarnya dengan Bismillahirrahmanirrahim cukup. Ya cuma keyakinan. Makanya gini dia bilang wa kullu maqamin maqamatil yakin, dan setiap daripada makom keyakinan membutuhkan kesabaran dan rasa syukur. Nah ini untuk mendapat keyakinan kepada Allah ini harus digandeng
bab sabar dan bab syukur, wa ahaduhuma la yatimu illa bil akhar. Yang satu tidak akan sempurna kecuali dengan yang lainnya. Maksudnya gak bisa dipisahin antara sabar dan syukur untuk mendapat makom keyakinan kepada Allah. Ya. Mana tuh? Li'anna sabra yahtaju ila syukri alaih. Karena sabar itu membutuhkan syukur terhadap sabarnya itu. Waliyakmila, untuk menyempurnakan. Ya. Maksudnya sabar tidak akan sempurna tanpa syukur. Ya. Wa syukru yahtaju ila sabri alaih yastaujibul mazid, ya. Dan syukur itu membutuhkan kesabaran agar ya mendapatkan kelebihan tambahan. Ya, kalau syukur dengan kesabaran, bersyukur atas hidup dengan kesabaran, maka Allah akan la'azidannakum. La in syakartum. Ya. Bahasanya gitu. La in syakartum, jikalau kalian bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Kalau nggak didorong dengan rasa sabar, rasa syukur ini tidak akan kita kerjain. Iya. Kenapa? Karena kalau punya duit misalnya 10 juta, Allah nyuruh kita bersyukur ngasih 2 juta buat anak yatim. Hitungannya apa? Butuh kesabaran untuk nyerahinnya. Kesabaran apa? Kesabaran melawan hawa nafsu untuk nahan. Jangan sayang. Enggak, udah sabar untuk melepasnya. Nah, akhirnya kan kita ngelepas, akhirnya kita masuk ke dalam bab bersyukur. La azidannakum, naru Allah tambah. Tanpa rasa sabar dalam mensyukuri, enggak mampu kita melakukan syukur itu. Ya. Karena melawan hawa nafsu, ya, melawan ya, bisikan-bisikan setan untuk menahan materi kita, itu butuh kesabaran untuk menghadapi setan. Nah, kan lepas sudah. Nah, akhirnya dia mampu melepas uang itu dengan kesabaran. Makanya syukur juga didorong dengan sabar. Kalau nggak ada dorongan sabar, syukur itu tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau syukur itu tidak terjadi, nggak akan ada la'azidannakum, nggak akan ada tambahan. Ya, itu. Kalau sabar tadi, sabar butuh rasa syukur untuk menyempurnakan kesabaran itu. Kalau syukur harus digandengin dengan sabar, karena tidak bisa kita bersyukur tanpa dorongan sabar. Begitu. Nah, ini makanya ini paket, nggak bisa. Waqad qarana Allah Taala bainahuma. Allah selalu mendekatkan dua itu, menggandeng deh. Ya, wa wasafal mu'minin bihima. Dan Allah mensifati orang-orang mukmin dengan dua sifat ini. Faqala ta'ala, Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 5. Apa? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda atau bukti-bukti bagi setiap orang-orang yang sabar dan syukur. Nah, mukmin itu ada dua-duanya di diri, sabar dan syukur. Ya. Kata naqalah Zabidi, Fa'rif hadza jumlah. Pahami ini. Ya. Pemahaman yang sudah disebutkan. Rasyidan, ya. Agar kalian dapat petunjuk insyaallah taala. Wabillahi taufik. Sampai dalam menu ya. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi syahidillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ina adina nasta'in wa nasta'in wa Rabbana yarhamna yarhamna Allah marhamna warham walidina wa'fana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.